wah gimana, senang nggak, senang aja biasa gitu, nggak usah kayak wah 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 gitu kan, nggak usah kemana-mana, santai aja gitu loh. Jadi yang muncul emosi negatif itu pasti ada pemicunya ya, atau kompor gasnya. Jadi tuh biasanya tuh dalam pengalaman saya pernah waktu itu tuh, jadi ketika ikut camping pramuka, misalnya tuh kita sedang kerja sama, terus tiba-tiba ada satu orang yang komporin kayak ngomong, si A ini nggak bisa ngapa-ngapain, atau enggak si B ini Ya, si B ini nggak bisa ngapa-ngapain, atau enggak si ini nggak kerja, atau enggak itu main-main. Jadinya kan timbul perbedaan, terus akhirnya muncul emosi negatif seperti ketakutan, rasa bersalah, atau enggak ada juga rasa marah gitu ke orang ini. Tapi biasanya kita mengatasinya dengan hal kayak misalnya jadi tuh orang yang salah-salahin atau pemicunya ini kita marahin, terus suruh dia tuh untuk merenungkan diri sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Bahagia berlebihan atau euforia tadi ya Pak ya sebutnya Pak ya. Nah, bahagia berlebihan itu mungkin terdengarnya seperti biasa aja, tapi bahagia berlebihan itu bisa dibilang juga sedikit berbahaya. Karena dengan berbahagia berlebihan kita bisa saja melupakan yang lain. Kayak misalnya bahagia berlebihan atau tiba-tiba kesenggol jatuh sesuatu, itu bahaya. Tipsnya kalau dari saya sendiri yang saya sering bahagia berlebihan adalah sadar diri. Sadar diri. Jangan kalian merasa diri kalian tuh paling hebat. Percaya. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Mereka tuh masih berkembang. Jadi jangan kalian merasa setiap orang merasa kalau diri kalian tuh paling hebat. Bahagia berlebihan itu sama saja kalian meninggikan ego kalian sendiri. Jadi dengan cara kalian sadar diri aja, kalau bahagia boleh, tapi jangan berlebihan, jangan kayak meninggikan ego kalian sendiri. Dengan cara kayak, wah gimana, senang nggak, senang aja biasa gitu, nggak usah kayak wah 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 gitu kan, nggak usah kemana-mana, santai aja gitu loh. Mungkin yang tadi sampai dibilang tuh atau menanyakan kepada saya, kalau misalnya teman kita yang bikin kelas risih, bikin kelas berisik tuh, pertama tuh kita tuh negur pelan-pelan dulu nih ya, pelan-pelan dulu kayak bilang, diam, jangan terlalu bisik, masih ada teman-teman yang lain. Nah tapi kalau misalnya dianya ini masih tetap maksudnya masih ngelakuin hal yang sama, tetap nasihatin aja dulu pelan-pelan. Nah kalau makin-makin nih, nah udahlah itu baru keluarin jurus utama. Tapi bilanginnya juga harus pelan-pelan, jangan benar-benar sampai kitanya juga ikut emosi. Tapi kayak nasehatinnya tuh bikin dia diem juga, atau kayak intinya mah jangan bikin dia sakit hati. Oke, cara mengatasi teman yang sedang mood-moodannya tuh lagi kacau, hancur. Kita sebagai teman harus memberitahunya dengan baik-baik, bercerita, curhat, atau gak menghibur dia demi sedikit agar mood-moodnya yang baik, ceria, dan lain-lainnya itu kembali dan terlupakan masalah-masalah yang sudah berlalu. Menghibur dengan cara gimana? Caranya mengajak teman bermain, mengobrol bersama, atau gak bercerita. Sebelum kita mengajak teman kita, seharusnya kita menanyakan dulu kepada teman kita kenapa teman kita bisa mendapatkan masalah seperti itu. Sesudah ditanyakan kepada teman kita, kita harus membuat mood teman kita itu balik seperti yang dia lakukan seperti sehari-hari, agar dia tidak sedih lagi lah.